Dan aku bisa memprediksi jika truk itu nekat menyalip dua mobil yang ada di depannya, pasti truk itu akan menabrak mobilku karena jaraknya yang semakin dekat. Dan ternyata benar dugaanku, truk itu nekat menyalip dua mobil di depannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk segera menghentikan laju mobilku karena jarak yang semakin dekat. Dan Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sofyan di Jogja. Namaku Sofyan. Saat ini aku sudah bekerja di sebuah instansi pemerintah di kota Jogja sebagai seorang PNS. Sebelum menjadi PNS, aku sempat bekerja di sebuah perusahaan tekstil di wilayah Klaten, Jawa Tengah selama hampir 1 tahun sebagai tenaga IT. Background pendidikanku memang sarjana ilmu komputer dari sebuah perguruan tinggi swasta ternama di kota Jogja. Diary, selama masih bekerja di perusahaan tekstil, aku tinggal di rumah orang tuaku karena perusahaan tempatku bekerja tidak terlalu jauh dari rumah orang tuaku. Namun setelah aku menjadi PNS, aku tinggal di sebuah kos-kosan di kota Jogja. Tak selang berapa lama setelah aku bekerja sebagai PNS, aku menikah dengan gadis pujaan hatiku, Mira namanya. Mira berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kami bertemu karena kuliah di kampus yang sama. Mira adalah adik angkatanku. Setelah menikah, aku dan istriku tinggal di sebuah rumah kontrakan. Namun setelah anak kami lahir, karena satu dan lain hal, istriku minta balik ke kota kelahirannya, Kebumen. Akhirnya aku pun menuruti permintaannya. Diary, setiap akhir pekan aku pulang ke rumah mertuaku untuk berkumpul bersama istri dan anakku. Kebetulan hari kerja di kantorku Senin sampai Jumat. Jika kondisi tidak capek, Jumat sore selepas jam kantor, aku langsung menuju Kebumen. Namun jika terasa capek, Sabtu pagi baru berangkat ke Kebumen. Rutinitas perjalanan Jogja Kebumen PP tiap akhir pekan itu aku jalani sudah hampir 4 tahun. Perjalanan itu aku tempuh dengan mobil kesayanganku. Diary, pernah suatu ketika aku berangkat ke Kebumen hari Sabtu siang jelang sore karena harus menghadiri undangan pernikahan kawanku terlebih dahulu. Selepas menghadiri pesta pernikahan kawanku, aku langsung menuju ke Kebumen. Saat itu aku melajukan kendaraanku dengan kecepatan lambat, sekitar 40 km per jam. Entah mengapa saat itu aku ingin santai dalam berkendara. Kaca pintu mobil aku buka karena aku juga sedang menikmati sebatang rokok sambil menyetir. Mungkin bagi sebagian orang, merokok itu kebiasaan buruk. Namun sampai saat ini belum bisa aku tinggalkan.
Kebetulan saat itu jalan Dendles ke arah barat sedang sepi. Hanya beberapa motor dan mobil yang melaju cukup kencang mendahului aku. Dari arah berlawanan, aku perhatikan ada sebuah mobil tangki, kendaraan pengangkut BBM milik Pertamina yang berjalan agak lambat, mungkin karena muatannya yang berat. Namun di belakangnya banyak kendaraan yang sedang berusaha untuk mendahului. Ada sebuah truk yang membawa muatan cukup banyak dan tinggi muatannya melebihi kabin kepala truk. Truk itu sepertinya sedang berusaha menyalip beberapa kendaraan yang ada di belakang mobil Pertamina tersebut. Meski muatannya banyak dan tinggi, namun sepertinya ringan sehingga laju kendaraannya juga sangat kencang. Truk itu berjalan zigzag ketika mendahului kendaraan di depannya. Samar-samar aku lihat masih ada dua mobil di belakang mobil Pertamina, dan aku bisa memprediksi jika truk itu nekat menyalip dua mobil yang ada di depannya, pasti truk itu akan menabrak mobilku karena jaraknya yang semakin dekat. Dan ternyata benar dugaanku, truk itu nekat menyalip dua mobil di depannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk segera menghentikan laju mobilku karena jarak yang semakin dekat dan truk itu melaju cukup kencang. Aku yakin truk itu akan menabrak mobilku. Diary, aku pun hanya bisa pasrah dengan kondisi seperti itu. Setelah menginjak rem dan mobilku sudah berhenti, aku segera berlindung ke arah jok sebelah kiri karena kebetulan aku tidak memakai sabuk pengaman. Sambil merobohkan tubuhku ke jok sebelah kiriku, aku berteriak, "Allahu Akbar." Aku sempat bertanya dalam hati, apakah ini akhir hidupku? Dan sesaat kemudian terdengar teriakan dari orang-orang di sekitar mobilku dan terdengar seperti suara benturan benda keras. Namun yang aku heran, kenapa mobilku masih tenang, tidak ada tabrakan. Aku pun bangkit dari jok dan aku melihat truk tersebut sudah ambruk persis di depan mobilku, hanya berjarak tidak sampai 1 meter. Mungkin karena muatannya terlalu tinggi sehingga saat menyalip zigzag membuat truk tersebut ambruk ke arah selatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi aku. Aku pun memundurkan mobilku beberapa meter karena kebetulan di belakangku tidak ada mobil, hanya ada beberapa motor di samping kiriku yang sudah berhenti menepi. Diary, aku segera keluar dari mobilku dan berjalan menuju truk tersebut. Ternyata truk itu membawa 3 orang penumpang di kabin depan. 2 orang sudah turun dengan memecah kaca pintu, sementara sopirnya masih tergeletak. Saat aku dekati dan aku panggil, "Pak, Pak," sopir itu diam saja, dan ketika aku perhatikan lebih dekat, rupanya kepala sang sopir pecah tertindih kabin truk karena kacanya terbuka. Mungkin sang sopir sedikit terlempar keluar saat truk mulai ambruk dan akhirnya kepalanya tertindih kabin. Darah segar masih mengalir. Aku pun mundur, tidak berani memberikan pertolongan karena aku takut melihat darah. Orang-orang mulai datang untuk memberikan pertolongan, sementara aku sendiri segera masuk kembali ke dalam mobilku dan meninggalkan tempat itu. Aku tidak ingin terlibat menjadi saksi dalam kecelakaan tunggal itu. Memang aku sedikit egois, tapi aku berpikir lebih baik aku segera pulang ke rumah mertuaku dan kumpul bersama istri dan anakku karena hari pun sudah semakin sore. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sofyan di Jogja.
Terima kasih Mas Sofyan yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sofyan atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.